Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah ini adalah majelis kita yang keempat ya. Majelis kita yang keempat dalam kitab Tuhfah As-Saniyah ya. Kemarin kita sudah membahas tentang ta'riful kalam. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i ya. Al-lafzu sudah kita pahami, dia harus suara yang tersusun dari huruf hijaiyah ya. Al-murakkabu, kalam itu harus tersusun dari kata bahasa Arab ya. Kata al-mufid ya. Al-kalam itu harus difahami maknanya ya. Yaitu harus jumlah mufidah. Yang terakhir bil wad'i harus pakai wada' Arab ya. Arabi ya, susunan bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas matan berikutnya. Kata beliau Muhammad bin Dawud As-Sinhaji, wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Kalam ada tiga, yaitu pembentuk kalam, yaitu kata-kata yang membentuk kalam ada tiga macam. Bukan kalam ada tiga, bukan ya. Kata-kata yang membentuk kalam ada tiga macam. Kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, wa qul al-alfadhu allati kana al-arabu yastahmilunaha fi kalamihim, lafaz yang dipakai oleh orang Arab dalam kalam mereka, wa nuqilat ilaina anhum, dan dinukil kepada kita dari mereka, fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina ya. Sehingga kita berbicara dalam komunikasi kita ya. Dalam pelajaran kita membaca dalam kitab-kitab kita, dan kita menulis surat dengan itu kepada keluarga dan teman. Ini maksudnya orang yang berbicara dengan bahasa Arab ya. Yang mana kitab ini dibuat untuk siswa-siswa yang ada di Mesir ya. Mereka pakai bahasa Arab ya. Walaupun tidak semua orang Arab ya, tapi mereka pakainya bahasa Arab ya. Kalam, bagian kalam itu yang dipakai, yang dinukil dari orang Arab dan kita pakai sekarang, kata beliau, la yakhlu wahidun minha an yakuna wahidan min salasati asya ya. Ya. Mestilah salah satu dari penyusun kalam itu, mestilah dia adalah salah satu dari tiga macam kata. Al-ismu wal fi'lu wal harfu ya. Ini mesti salah satu dari ini. Kalau ada kalimat bahasa Arab, mesti tiap kata itu salah satu dari tiga ini. Enggak ada yang keempat. Amma al-ismu fa huwa fil lughati ma dalla ala musamma. Secara bahasa, ismun artinya ya nama yang menunjukkan pada sesuatu. Ini secara lugah. Wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Ya. Adapun dalam istilah nahwu lebih umum ya. Kalau nama kan Zaid, Ali, Makkah dan seterusnya. Fatimah, Aisyah, itu nama ya. Tapi kalau isim dalam istilah ilmu nahwu lebih luas ya. Pokoknya kata yang menunjukkan kepada makna yang tidak terkait dengan yang lain ya. Tidak terkait dengan waktu. Artinya waktu madhi maupun waktu akan datang sama saja ya, enggak berubah kata tersebut
tidak berubah dengan perubahan zaman, ya, tetap. Ya, Asad ya Asad terus. Nahu Muhammad wa Ali wa rajul wa jamal wa nahar wa tuffahah, ya. Ini nama orang bisa, kemudian jenis rajulun, jamal, nahar, ya, tuffahatun, ya. Ini walaimunah, lemon, wa asa, tongkat. Ini antum perhatikan di sini tidak semuanya adalah isim secara lughah, ya. Seperti asa bukan nama, ya. Intinya isim dalam ilmu nahwu itu kata benda, ya, bukan nama. Fa kullu wahidin min hadzal alfaz yadullu ala ma'nan. Semua lafaz ini ada artinya, ada maksudnya. Walaysa zamanu dakhilan fi ma'nah, ya. Sedangkan zaman tidak termasuk dalam maknanya. Ketika antum terjemahkan asa, antum bilang tongkat, ya. Tidak ada tambahan tongkat waktu lalu, tongkat waktu sekarang, atau tongkat waktu akan datang, tidak. Beda halnya kalau antum menerjemahkan kata nasarah, antum akan bilang telah menolong, ya. Ada kata telah tambahan, berarti terpengaruh masa, ya. Kalau isim tidak. Ini maksudnya walam taqtarin biz zaman. Walaysa zamanu dakhilan fi ma'na fayakunu isman, sehingga itulah isim. Ini isim, ya. Terjemahannya kata benda. Wa ammal fi'lu fa huwa fil lughatil hadath. Adapun fi'il secara lughah adalah kejadian atau perbuatan. Fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qattaranat bi ahadil azminatis salasah. Sama dengan isim. Dia itu kata yang menunjukkan pada sebuah makna, kata yang memiliki makna, arti pada dirinya, artinya tidak harus dikaitkan dengan yang lain. Dan dia, bedanya dengan isim, terkait dengan salah satu waktu dari 3 waktu. Allati hiyal madhi wal hal wal mustaqbal. Selalu fi'il itu terkait dengan salah satu dari 3 ini. Madhi telah lampau, hal waktu sekarang ketika berbicara, wal mustaqbal waktu akan datang, yaitu setelah berbicara. Nahu kataba. Fa innahu kalimatun dallatun ala ma'nan wa huwa al-kitabah. Kataba adalah kata yang menunjukkan pada suatu maksud, yaitu menulis. Wa hadzal ma'na muqtarin biz zamanil madhi. Arti ini, yaitu menulis, ada tambahannya, ya, terkait dengan zaman yang telah lalu, yaitu telah, ya. Wa nahu yaktubu fa innahu dalun ala ma'nan wa huwa al-kitabah aidan. Yaktubu juga sama maknanya, menulis. Wa hadzal ma'na muqtarin biz zamanil hadir. Makna ini, yaitu menulis, terkait dengan zaman sekarang, yaitu sedang menulis atau akan menulis, ya. Wa nahu uktub fa innahu kalimatun dallatun ala ma'nan wa huwa al-kitabatu aidan. Ya, sama, uktub juga menulis. Tapi bedanya wa hadza ma'nan muqtarin biz zamanil mustaqbal, ya. Makna ini, yaitu menulis tadi, terkait dengan zaman yang akan datang, allazi ba'da zamanit takallum, ya. Uktub kan artinya tulislah, ya, perintah, ya. Kapan tulislah? Disuruh nulis, ya setelah itu, ya. Karena namanya perintah tentunya bukan untuk yang telah lampau, mestinya untuk yang akan datang. Wa mithlu hadhil alfaz nasara yansuru unsur wa fahima wa yafhamu wafham wa alima wa ya'lamu wa alam wa jalasa wa yajlisu wajlis wa daraba wa yadribu wadrib. Ini contoh-contoh fi'il, ya. Kemudian wal fi'lu ala salasati anwa'. Fi'il itu ada 3 macam. Madhin wa mudhari'un wa amr, ya, dari sisi waktu.
Fal-madhi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum. Fi'il madhi, setelah mengetahui fi'il itu terkait dengan zaman, kalau madhi menunjukkan kejadian atau perbuatan yang terjadi di zaman sebelum terjadi pembicaraan, itu waktu lampau, telah, ya. Tidak harus lama, ya. Mungkin baru saja, pokoknya telah, ya. Nahu kataba wa fahima wa kharaja, ya. Wa sami'a wa absara, melihat, wa takallama wa astaghfara wa ishtaraka, bersekutu, ya. Wal mudhari'u ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zaman at-takallum aw ba'dah. Sedangkan fi'il mudhari' waktunya adalah fi zaman at-takallum, ketika terjadi pembicaraan, yaitu sedang, ya. Aw ba'dah, yaitu telah, akan. Jadi fi'il mudhari' itu bisa diartikan dua. Lalu bagaimana menta'yin? Ini bermakna sedang atau akan, ya, dilihat ciri-cirinya, ya. Misalnya kalau ada awalnya sin, saya alamu, ya, atau an ya'lama, ya, atau saufa ya'lamu, itu berarti bermakna akan, ya. Ya. Kalau tidak ada tanda-tanda ini, tinggal dilihat ini pasnya diartikan sedang atau akan. Ya, ini fi'il mudhari', ya. Nahu yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yashtariku. Wal amru ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zaman at-takallum. Fil amr menunjukkan perbuatan juga yang diminta, ya. Ini perbedaan dari yang sebelumnya. Dia diminta, terjadinya setelah pembicaraan, berarti setelah akan. Nahu uktub wafham wakhruj wasma' wansur watakallam wastaghfir washtarik, ya. Wa ammal harfu fahuwa fil lughati at-taraf. Tadi kan disebutkan al-kalam ada 3 macam penyusunnya, isim atau fiil atau huruf, ya. Sudah selesai isim dan fiil. Sekarang huruf, ya. Harf, ya. Al-harf secara bahasa adalah pojok, ya, atau ujung atau sisi, ya. Misalnya meja itu harfunnya itu ada 4, ya. Sisi-sisinya itu 4 pojok, ya. Gunung berarti puncaknya sama pinggir-pinggirnya itu, ya. Itu namanya harf, ya. Wa fi istilahin nuhat, di istilah ahli nahwi, nuhatun jamak dari nahwiyun. Nahwiyun ahli nahwu, nuhatun jamaknya. Menurut ahli nahwu, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, ya. Kata yang menunjukkan sebuah makna, ya, punya arti, tapi kalau sudah digabung dengan yang lain, ya, dia itu nggak bisa berdiri sendiri, itu maksudnya, ya. Mesti digabung, ya. Sehingga huruf itu antum lihat selalu gabung dengan yang lain, ya. Nahu min, ya, dari. Fa inna hadzal lafdha kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa al-ibtida', ya. Lafaz min itu punya arti, yaitu bermakna awal perbuatan atau awal waktu atau awal tempat. Wa hadzal ma'na la yatimmu hatta tudhamma ila hadhil kalimah ghairaha, hatta tadhumma ila hadhil kalimah ghairaha, ya. Makna ini, makna mulai atau dari,
tidak sempurna, tidak akan lengkap sampai engkau menggabungkan kepada kata min ini selain kata ini. Fataqul zahabtu minal baiti, ya, masalan, ya. Barakallahu fikum. Ini akhir pembahasan di dars kita, majelis kita ini. Intinya kesimpulannya al-kalam itu 3 macam penyusunnya, ya. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga harfun. Kemudian kesimpulan kedua, isim itu tidak terkait zaman. Yang berikutnya fiil itu ada 3 macam, madhi, mudhari, amr, ya. Yang terakhir huruf, ya. Huruf itu harus digabung dengan yang lain. Ya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.